warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Suyuti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Maros. Saya akan melakukan percakapan observasi kelas dengan rekan sejawat saya. Kepada Ibu, silakan perkenalkan diri. Saya Samsidar, guru kelas 6 dari SDN 122 Impres Parigi. Ya, baik Bu, terima kasih. Sebelum kita memulai percakapan ini, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan seperti apa yang akan Ibu lakukan pada saat observasi di kelas nantinya. Dan insya Allah saya akan mendampingi Ibu selama observasi di kelas. Untuk mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan nantinya itu mata pelajaran apa? Matematika. Matematika ya. Tujuan pembelajarannya seperti apa itu? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa mampu memahami unsur-unsur lingkaran, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur lingkaran, dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari tujuan pembelajaran yang Ibu kemukakan ada 3 ya. Yang pertama adalah menyebutkan unsur-unsur lingkaran, kemudian menjelaskan unsur-unsurnya, dan mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa, Ibu? Kalau area pengembangannya itu, karena di sini tujuan pembelajarannya seperti memahami unsur-unsur lingkaran, maka saya akan tampilkan alat peraga tentang unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang kedua itu adalah penjelasan. Jadi ini sambil mengamati, Ibu menjelaskan unsur-unsur lingkaran itu. Kemudian mengidentifikasi, berarti saya nantinya akan menyuruh siswa sebagai menunjukkan yang mana misalnya juring, yang mana titik pusat dan sebagainya. Jadi Ibu akan melakukan proses pembelajaran di kelas dengan yang pertama adalah mengamati gambar. Jadi berarti area pengembangan yang akan atau hendak Ibu capai berarti di pembelajaran berdiferensiasi proses ya Bu, seperti itu. Iya. Ya. Selanjutnya, kira-kira strategi apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran sebentar ini? Strategi yang saya persiapkan yaitu misalnya di proses. Ya, Ibu akan menjelaskan lebih baik lagi supaya anak-anak bisa paham dalam pembelajaran matematika unsur-unsur lingkaran itu. Jadi akan dijelaskan dengan lebih detail, kemudian bagaimana anak-anak lebih cepat paham ya dengan apa yang Ibu sebentar akan jelaskan, seperti itu ya Bu. Nah, misalnya kita berikan rentang nilai ya, kita menilai diri kita. Misalnya Ibu kita membuat rentang nilai dari angka 10 sampai dengan 100. Kira-kira kalau Ibu menilai diri, kemampuan Ibu berada di rentang nilai berapa kira-kira? Sebelumnya itu saya perkirakan sekitar 65%. Ya, sekitar nilainya 65 ya Bu. Ya. Semoga dari nilai 65 ini setelah observasi kelas nantinya nilainya itu bisa mencapai kira-kira nilai berapa yang ingin dicapai? Kalau saya itu yang saya ingin capai dari KKN-nya ya, saya 70 ke atas. Ya, di bawah di atas KKN. Ya, sekitar 70 ke atas ya. Semoga ya bisa ya Bu sampai 70 atau 80 lah seperti itu ya.
Jadi kita tadi sudah bercakap-cakap tentang tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak Ibu capai, kemudian strategi yang dipersiapkan ya. Jadi semoga dalam pelaksanaannya nanti di kelas semua apa dari tujuan, area pengembangan dapat terlaksana semua ya Bu ya. Ya, insya Allah. Jadi kita akan masuk di kelas untuk melakukan observasi kelas. Jadi terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan pada percakapan pra observasi kelas kita ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Coba pemimpin kelas, ketua kelas berdoa memimpin doa, silakan. Indonesia keras. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amin. Oke, Ibu akan mengecek hadirannya ya. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Asam. Ya, Asam. Kenapa tidak hadirnya? Sakit. Sakit. Nah, mari kita mendoakan teman kita, semoga dia cepat sembuh dan belajar seperti biasa berkumpul dengan kita. Oke, nah untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, siapa yang mau memimpin lagu Indonesia Raya? Iya, oh Afrika, silakan Afrika ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Dan yang lainnya dipersilakan berdiri ya. Indonesia, 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 tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
berdiri. Ya, Ibu akan pimpin ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah kalian sudah bersemangat untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, coba Lana perhatikan Ibu ya. Iya. Nah, sekarang pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Matematika ya? Apa? Siapa yang masih ingat? Yaitu iya, sifat-sifat sifat-sifat iya, sifat-sifat bangun datar. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran dengan tujuan. Pertama, kalian akan memahami unsur-unsur lingkaran, dan yang kedua adalah kalian sebentar mampu menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Dan yang ketiga adalah kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang naik sepeda ke sekolah hari ini? Saya. Iya. Ada naik motor ya? Ada. Ya, ada. Nah, sepeda itu berbentuk apa bannya? Lingkaran. Iya, berbentuk Lingkaran. Nah, di dalam ruangan ini adakah yang berbentuk lingkaran? Ada. Apa itu yang berbentuk Jam. Oke. Iya, ini. Apa lagi? Tidak ada lagi ya? Bangun. Iya. Kalau begitu, semua itu adalah berbentuk Lingkaran. Oke. Nah, materi pada hari ini adalah lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran. Nah, coba perhatikan di atas lingkaran. Lingkaran itu adalah kurva tertutup, ya, kurva tertutup dengan titik-titik dan jarak dengan penuhnya dengan titik-titiknya. Ini ya, adalah kurva lingkaran tertutup yang ukuran titik-titik pada bentuk lingkungan. Nah, sekarang unsur-unsurnya itu ada 8 ya. Yang pertama, ya coba perhatikan apa? Titik pusat. Titik pusat ini adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Ya. Sudah mengerti ini? Nah, yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Ini adalah jari-jari Lingkaran. Nah, jari-jari lingkarannya itu yaitu garis yang berada di titik pusat keluar ke lengkungan lingkaran. Ya, ini adalah jari-jari lingkarannya, dan biasa juga disimbolkan dengan yaitu adalah Jari-jari. Oke. Yang ketiga apa? Diameter. Diameter. Nah, diameter itu adalah garis lurus melalui titik pusat. Nah, ini juga biasa disimbolkan dengan D atau Diameter. Ya, mengerti sampai di sini? Iya, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini adalah Tenggara. Nah, ini adalah tenggara. Coba diperhatikan, adalah garis yang berada di di busur. Nah, itu terdapat garis kembaran ya. Ini garis kembaran. Nah, ini adalah tenggara, daerahnya di tenggara yang warna kuning. Saya paham? Dan seterusnya adalah juring. Iya. Ya, coba perhatikan, ini adalah juring. Nah, juring itu berada di antara dua garis jari-jari yang sama. Ini adalah garis jari-jari. Ya, pada lingkungannya. Ya. Sudah dimengerti ini? Coba diperhatikan baik-baik. Ya, ini namanya juring.
busur. Oke, mengerti? Kemudian, iya, coba perhatikan, ini adalah Tali busur. tali busur. Nah, tali busur itu adalah garis lurus, ya, garis lurus yang berada pada busur lingkaran. Ya, bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Kemudian, saya perhatikan apotema. Nah, apotema ini berada pada titik pusat ke garis busur, ya. Ya, ini jarak yang bertengah namanya apotema. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Hah? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, coba siapa yang bisa menyebutkan satu unsur? Satu saja unsurnya, apa yang tadi dijelaskan? Jurin. Apa lagi? Busur. Busur. Tali busur. Tali busur. Apotema. Apotema. Diameter. Ya, diameter. Jari-jari. Jari-jari. Oke, nah kalian sudah paham semua, ya. Nah, coba siapa yang bisa menunjukkan di atas jari-jari? Yang suka jalan-jalan tadi, ya. Ini suatu ketawa. Silakan, Maulana, silakan nama ke depan. Yang mana jari-jari di atas? Yang mana jari-jari? Apa tadi jari-jari? Berada di dari pusat keluar ke titik lengkungnya. Ya, yang mana jari-jari lagi di situ, Nak? Iya, ini. Semua ini adalah jari-jari. Oke, silakan duduk kembali. Ada pertanyaan lagi? Hah? Ya, kalau begitu, coba ini tunjukkan dulu yang mana titik pusat. Ya, nah, yang mana titik pusat? Yang mana di situ titik pusat? Titik pusat itu berada di yang pintar. Silakan dulu kembali. Ya, untuk itu ada kerja kelompoknya, karena ini sudah kelompoknya sudah terbagi di atas 3, itu akan memberikan LKPD-nya, ya. Nah, petunjuk kerjanya, ya, coba perhatikan. Sebentar ini, karena ini kerja kelompok, kerjasama, ya, maksudnya itu kerjasamanya akan dinilai, keaktifannya dalam kelompok, kemudian tanggung jawabnya. Nah, ini caranya seperti di atas, ada contohnya, yaitu Yani mempunyai sebuah roda sepeda, terdapat banyak jeruji di dalam roda tersebut. Disebut apakah jeruji tersebut di dalam unsur lingkaran? Ya, jari-jari. Iya, pintar, disebut jari-jari. Nah, kalau tadi kan sudah ada sebutkan jari-jari, maka diberi penjelasannya. Misalnya, jari-jari dia adalah jari-jari karena jari-jari lingkaran merupakan pertemuan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Seperti itu. Sebentar cara menjawabnya. Misalnya nomor 1, tunjukkan bagian juring pada lingkaran tersebut. Yang mana juring? Nah, yang mana juringnya? Ya, ya, juringnya. Kemudian seperti itu, ya. Kemudian jelaskan bahwa juring itu pertemuan antara titik A dengan C. Seperti itu sebentar kalau menjawab. Mengerti? Oke? Ya, silakan jawab, ya. Iya.
Jadi saatnya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, siapa yang mau duluan? Coba. Ya, kelompok 3 ya, silakan kelompok 3 ke depan untuk membacakan hasil kelompok. Assalamualaikum Jangan warahmatullahi diperhatikan ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Nomor 1. Bagian juring pada lingkaran tersebut adalah OCB. 2. Tali busur adalah pertemuan titik A dan C. 3. Jari-jari pada lingkaran adalah OA, OB, OC, OD. 4. Garis apotema adalah OD. 5. Titik OBC disebut juring. 6. Garis lengkung pada titik AC disebut busur. 7. Lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Berapakah diameter lingkaran tersebut? Diameternya adalah 10 kali 2 sama dengan 20 cm. 8. Berapakah jari-jari lingkaran jika diameter lingkaran 40 cm? Jari-jari lingkaran adalah 40 kali 2 sama dengan 20 cm. Terima kasih. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana tanggapannya? Ada yang menyanggah? Cukup? Ya. Kalau begitu silakan duduk kembali. Aplaus dulu. Ya, siapa lagi yang mau maju ke depan? Ya, silakan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi saya di kelompok 2. Bagian jaring pada lingkaran disebut jaring A. Tersebut jaring-jaring yaitu titik A bertemu dengan titik C. 2. Disebut apakah titik A, D, C? Jaring-jaring adalah titik jaring-jaring bertemu dengan titik lingkaran. 3. Sebutkan jaring-jaring dalam lingkaran, yaitu OB, OC, OA, OD. 4. Tunjukkan garis apotema pada lingkaran tersebut. Apotema yaitu jari-jari yang bersejajar dengan titik lingkaran dengan A ke B. 5. Disebut apakah titik OBC? Titik OBC disebut juring. 6. Disebut apakah garis lengkung pada AC? AC yaitu titik A bertemu dengan titik B yang disebut jari-jari. 7. Jika lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm, berapakah diameter lingkaran tersebut? Lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm, diameternya adalah 10 kali 2 sama dengan 20. 8. Berapakah jari-jari lingkaran jika diameter lingkaran 40 cm? Jari-jari lingkaran adalah 40 bagi 2 sama dengan 20. Oke, bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Atau sudah tidak ada ya tanggapan dari kelompok lain? Kalau begitu, cukup. Silakan duduk kembali. Aplaus dulu. Ya, sekarang kelompok 1 ya, saya ingat ya kelompok 1 siapa yang depan.
OB, BC, CD, dan DA. Nomor 4. Tunjukkan garis apotema pada lingkaran tersebut. Garis yang lurus pada lingkaran. Nomor 5. Disebut apakah titik ABC? Jawaban: juring. Disebut apakah garis lengkung pada titik AC? Disebut busur. Jika lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm, berapakah diameter? Disebut jawaban 20 cm. Berapakah jari-jari lingkaran jika diameter lingkaran 40 20 cm? Sama semua jawabannya, kalau sanggahan? Tidak ada? Ya, cukup. Silakan dulu, upload dulu. Ya, oke. Nah, sekarang kalian sudah menyelesaikan hasilnya masing-masing ya. Dan saya beri nilai kelompok 1 90. Dan kelompok 2 80,50. Dan kelompok 3 adalah 80. Nah, penjelasannya tadi ya, kalau sudah ditunjukkan, diberi alasan kenapa, misalnya juring, kenapa juring ini seperti ini, seperti itu ya. Iya, oke. Nah, sekarang ibu atau ada yang menyimpulkan pembelajaran tadi? Ya, coba Apika, silakan menyimpulkan. Iya, berdiri dulu untuk menyimpulkan. Nah, iya, unsur-unsur lingkaran. Juring, Ya, apa lagi? tali busur, Ya, apotema, ya, jari-jari, ya. diameter, Oke. tembereng, Iya. tali busur, Iya. Ya, itu ya, misalkan. Ya, jadi unsur-unsur lingkaran itu ada 8. Yang pertama adalah tali busar. Yang kedua, jari-jari. Yang ketiga, titik pusat. Yang keempat, diameter, apotema, busur, tali busur, dan juring. Ya, oke, juring. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugas mandiri ya. Ya. Iya. Iya, sama. Ya, silakan dikerja ya. Ya, dikerja cepat. Ya, langsung disilang. Ya, langsung pulang. Oke. Iya, langsung. Oke. Iya, alhamdulillah karena tugasnya sudah selesai. Silakan kumpul di meja ibu. Ya, kumpul di meja ibu ya. Oke, ya. Ini depan. Ya, silakan duduk Lana. Oke. Iya, karena tugasnya sudah selesai. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini. Iya, bagaimana perasaan kalian? senang, Ya, senang. Masih semangat ya? masih, Ya, semoga kita masih selalu semangat ya untuk belajar. Nah, ya, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu unsur-unsur lingkaran terdapat 8, yaitu pertama tali pusat, kedua jari-jari, ketiga diameter, keempat tembereng, kelima adalah busur, dan keenam adalah tali busur, dan yang ketujuh
membantu orang tua di rumah dan mengaji ya mengaji. Kemudian membantu orang tuanya di rumah. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Alamat Sia-sia. Coba 1, 2, 3. Alamat sia-sia buah tauna opori sesekali nasabah nawanawani enrene koretori kutue nasabah wetu malecura dewe mana engkau guru baik curah bituna wadisa nareko matawani masusani nasabah raja nawanawani enrene poretoni kutue. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, pembelajaran berikutnya yang kita akan pelajari yaitu mencari keliling lingkaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Suyuti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Maros. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas dengan rekan sejawat saya, Ibu Haja Samsidar, dan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Badariah. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya lakukan kepada Ibu Samsidar adalah yang pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran di kelas? Setelah menyajikan pelajaran kelas, alhamdulillah sangat senang karena anak-anak masih antusias untuk mendengarkan apa yang saya ajarkan. Ya, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang telah Ibu rencanakan? Ya, sesuai. Alhamdulillah sesuai. Ya. Jadi semua dari tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Yang saya senang itu karena alhamdulillah anak-anak dari tujuan pembelajaran itu memahami unsur lingkaran. Iya. Dia memperhatikan dan antusias untuk mendengarkan apa yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua itu tujuannya adalah menjelaskan unsur-unsur lingkaran, dan yang ketiga itu bagaimana anak-anak untuk mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran itu. Berarti dirasakan memuaskannya dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Pertama itu dari awal saya memperkirakan hanya begitu 65%, dan setelah saya mengajarkan alhamdulillah mencapai 80%. Ya, alhamdulillah. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa Ibu ini pada saat mengajar? Yang kesulitannya itu penguasaan kelas.
Untuk untuk siswa ibu seperti apa kesulitan anak-anak pada saat pembelajaran di kelas, apakah ada kekurangannya seperti apa yang ibu alami? Iya, masih ada kekurangannya, seperti masih ada yang memang sering mengganggu temannya, seperti itu. Tapi setelah diberi pemberitahuan, alhamdulillah dia memperhatikan lebih baik lagi. Kembali fokus ya dalam pelajaran. Selanjutnya di mana kira-kira kesulitan ibu pada saat proses pembelajaran ini? Anak-anak saya lihat itu masih sulit untuk bertanya. Ya, pertanyaan itu kalau misalnya memberi kesempatan untuk bertanya sampai di mana ada pertanyaan atau bagaimana, anak-anak sebagian besar diam. Iya, berarti anak-anak masih kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya seperti itu. Iya. Kira-kira adakah alternatif yang ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Yang saya untuk kesulitan itu saya akan latih lagi supaya bisa mengungkapkan apa pendapatnya tentang materi yang saya ajarkan, apakah dia paham atau tidak. Ya, luar biasa sekali ya dari pembelajaran